Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal mahdur. Amma ba'du, hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ngaji kita pada siang hari ini diberikan ma'unah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memahami ilmu agama ini yang kita pelajari untuk menyempurnakan ibadah kita sehari-hari. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, kita masih membahas tentang sholat jamak pada kitab Kifayatul Akhyar. Ada penjelasan begini dari pengarang kitab: far'un, cabang permasalahan, al-ma'rufu minal madhabi annahu la yajuzul jam'u bil maradi walal wahli walal khawfi. Diketahui minal madhabi, dari pendapat madhab Imam Syafi'i, annahu, bahwa sesungguhnya madhab Syafi'i, la yajuzul jam'u bil maradi, tidak memperbolehkan jamak, melakukan sholat jamak, bil maradi, karena sebab sakit, walal wahli dan kakinya yang terkena lumpur, walal khaufi, dan juga tidak boleh menjamak karena memang adanya rasa takut, ada ketakutan. Wa ad'a Imamul Haramaini, dan berpendapat tentang hal tersebut Imamul Haramaini, Imam Haramain, al-ijma'a, terhadap beberapa pendapat ulama, ala imtina'ihi bil maradi, terhadap tidak bolehnya melakukan sholat jamak karena sebab sakit. Jadi diketahui bersama bahwasannya mazhab Imam Syafi'i itu sholat jamak karena faktor sakit itu nggak boleh lah. Meskipun ini ikhtilaf, nanti saya jelaskan pendapat yang membolehkan. Jadi ikhtilaf. Jadi menurut mazhab Syafi'i hukumnya tidak boleh. Jadi misalkan kita lagi demam gitu, terus sholat itu kita jamak. Menurut mazhab Syafi'i nggak boleh. Kalau menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal boleh. Menurut mazhab Imam Maliki boleh. Gitu. Wa kadza adza'a al-ijma'a ala dzalika at-Tirmidzi. Begitu juga pendapat tentang beberapa ulama atas hal tersebut, atas hal sifat yang sholat jamak itu tidak boleh bagi orang yang sakit. Ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi. Akan tetapi hadirin sekalian, ada beberapa pendapat ulama lain. Bunyinya seperti ini dari musannif: wa ta'wal ijma' minhuma mamnu'un. Adapun pendapat para ulama yang mengatakan tidak boleh, yang disampaikan oleh Imam Haramain dan Imam At-Tirmidzi tadi itu mamnu'un, itu tercegah. Artinya tercegah itu ada yang menolak pendapat itu. Kenapa? Faqad dhahaba jama'atun min ashabina. Ada pendapat begini, karena memang ada pendapat sebagian besar dari ulama min ashabina, dari ulama-ulama madhab Syafi'i, wa ghairihim, dan selain madhab Syafi'i, ila jawazil jam'i bil maradi, terhadap kebolehan menjamak sholat karena sebab sakit. Jadi menurut beberapa ulama
yang bermadhab Imam Syafi'i itu berpendapat bahwasannya menjamak sholat dalam keadaan sakit itu hukumnya boleh. Minhum, bagian dari mereka itu, pendapat yang membolehkan tadi itu, Al-Qadil Husain, Qadhi Husain, wal Mutawalli, dan Imam Al-Mutawalli, terus Warruyani, Imam Ar-Ruyani, wal Khittabi, dan Imam Al-Khittabi, wal Imamil Ahmadi, dan Imam Ahmad, wa man tabi'ahu ala dzalika, dan orang-orang yang mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi madhab Hanabilah itu mengatakan orang yang sakit itu hukumnya boleh menjamak sholat. Mana dalilnya? Ini kan jarang terbahas ini, Pak. Jarang terbahas kalau orang sakit boleh menjamak sholat. Dalilnya mana? Ada dalil begini. Wa fa'alahu Ibnu Abbasin, dan mengerjakan sholat jamak karena sakit itu Ibnu Abbas. Fa'angkara rajulun min Bani Tamimin, akan tetapi ada seorang laki-laki dari Bani Tamim itu menolak bahwasannya Ibnu Abbas melakukan ketika sakit melakukan sholat jamak itu. Faqala lahu Ibnu Abbasin, maka Ibnu Abbas mengatakan seperti ini, ata'allamunis sunnata la ummulaka, apakah engkau mau mengajarkan kepadaku as-sunnata, sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah, la ummalaka, maka celakalah engkau, kata Ibnu Abbas. Wa dzakara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, dan kemudian Ibnu Abbas menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, melakukan sholat menjamak, ya. Qala Ibnu Syaqiqin, berkata Ibnu Syaqiq, fahaka fi sadri min dzalika, maka di dalam dadaku ini ada kekhawatiran terhadap masalah ini. Ragu-ragu, Ibnu Syaqiq itu ragu-ragu terhadap apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat jamak dalam kondisi sakit. Fa'ataitu Aba Hurairatin radhiyallahu anhu, maka aku mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fasa'altuhu an dzalik, kemudian aku bertanya tentang masalah tersebut kepada Abu Hurairah. Fasaddaqa maqalatihi, maka Abu Hurairah membenarkan ucapan Ibnu Abbas itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas itu benar, kata Abu Hurairah. Wa qissahu, apa yang diucapkan oleh Ibnu Syaqiq itu benar. Wa qissatu Ibnu Abbasin wa su'alu Ibnu Syaqiq sabitani, dan adapun kisah dari Ibnu Abbas dan pertanyaan Ibnu Syaqiq itu sabitani fi sahihi Muslimin, itu telah ditetapkan, ditulis dalam kitab Sahih Muslim. Jadi artinya bahwasannya orang yang melakukan sholat sholat jamak karena faktor sakit itu diperbolehkan menurut sebagian pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, ini ada penjelasan ulama lagi. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, al-qaulu bi jawazil jam'i bil maradi, adapun pendapat tentang diperbolehkannya menjamak sholat karena sakit itu zahirun mukhtarun, itu jelas dan dipilih. Jadi jelas pendapatnya. Nanti saya nukil juga dari kitab yang ditulis oleh ulama lain. Wa yu'ayyidu, salah saya, bukan ini.
Faqad sabata waqala al-isna'i wa ma ikhtara faqad sabata fi sahihil muslimin, dan telah ditetapkan dalam kitab Sahih Muslim, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bil madinati min ghairi khaufin wala matarin. Jadi ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah itu menjamak salat bil madinati, di Madinah, min ghairi khaufin, tanpa adanya takut, wala matarin, dan tanpa adanya hujan. Kalau kemarin sudah kita bahas tentang hujan, maka itu adalah dalil di mana sholat berjamaah, sholat jamak karena sebab faktor sakit itu diperbolehkan. Kemudian hadirin sekalian, ada lagi dalam kitab, kalau dalam kitab fikih banyak Pak, ini saya mengambil kitab hadis. Yang saya buka adalah kitab Irsyadus Sari li Syarhis Sahihil Bukhari. Kitab Irsyadus Sari li Sahihil Imam Bukhari, li Sahihil Sahih Bukhari. Jilid 1 halaman 499. Babu waqtil maghribi. Qala at-ta'un yajma'ul maridu bainal maghribi wal isya'i. Bab tentang waktu salat maghrib. Imam Atta berkata menjamak karena sakit bainal maghribi wal isya'i, antara salat maghrib dan salat isya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Wa qala Atta wa ibnu Rabih mimma wasalahu Abdul Razzaqi fi musannafihi an ibni Juraijin anhu. Nama Atta itu adalah Rabih, Abu Rabih ya. Beliau mendapatkan dari hadis itu dari Abdul Razzaq di dalam kitab karangannya dari Ibnu Juraij. Apa dalilnya? Yajma'ul maridu bainal maghribi wal isya'i, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjamak salat karena sakit bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya. Wa bihi qala Ahmad wa Ishaq mutlaqan wa ba'du Syafi'iyah, sebagian pendapat ulama Syafi'iyah, wa jawazuhu Malikun bi syartihi, dan berpendapat Imam Malik dengan beberapa syarat, wal masyhuru an Syafi'i wa ashabihi al-man'u. Adapun secara masyhur, secara umum Imam Syafi'i itu dan beberapa sahabat menolak terhadap jamak terhadap orang yang sakit dan terhadap orang yang sakit ya Pak ya. Wa qala jama'atun min ashabina, berkata sebagian besar dari beberapa ulama mazhab Syafi'i, yajuzu bil maradi wal wahli, boleh orang menjamak orang itu karena sebab sakit, wal wahli, dan karena kena lumpur. Jadi misalkan ada orang ke sawah banyak lumpurnya, nah itu boleh. Wa mimman qalahu al-Khitabi wal Qadil Husain wa istahsanu ar-Ruyani qala an-Nawawi qala an-Nawawi, mengatakan Imam An-Nawawi, qultu, aku ucapkan, al-qaulu bi jawazil jam'il maradi, bahwasannya pendapat tentang diperbolehkannya menjamak karena sebab sakit, zahirun wa mukhtaron, itu jelas dan dipilih pendapatnya. Faqad sabata fi sahihil muslimin, dan telah ditetapkan dalam kitab Sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a bil madinati min ghairi khaufin wala matarin, itu menjamak salat tanpa adanya rasa takut dan tanpa adanya hujan. Jadi pendapat inilah oleh sebagian pendapat para ulama-ulama Syafi'i, bahwasannya ketika kita dalam kondisi sakit boleh kita menjamak sholat zuhur, asar maupun maghrib dan isya. Bagaimana kalau ada orang hajatan?
orang hajatan ya, sudah dipakein dan lain sebagainya, dirias. Bagaimana itu hukumnya? Insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan, Pak? Silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Baik. Bagaimana hukum orang yang dioperasi? Karena orang yang dioperasi kan tidak sadar. Apakah ini yang dimaksud boleh menjamaknya? Kan begitu, Pak, pertanyaannya. Syarat orang sholat itu harus sadar, Pak. Harus punya akal syaratnya. Jadi orang ketika dioperasi itu tidak ada kewajiban sholat karena akalnya hilang, nggak punya akal. Nah, yang dimaksud sakit itu misalkan dalam kondisi demam yang tidak mungkin kita melakukan sholat. Nah, maka kita ingin menjamak sholat, maghrib dengan isya dan lain sebagainya, itu boleh menurut pendapat sebagian daripada ulama Syafi'iyah. Tapi menurut sebagian ulama Syafi'iyah yang lain ini tidak boleh. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Jadi menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal waman tabi'ahu tadi itu, dan orang-orang yang mengikuti Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Jadi orang yang tidak memungkinkan sakit tapi dalam kondisi sadar ya Pak, udah tidak mungkin kayaknya saya melakukan sholat misalkan, kemudian niat menjamak maghrib dengan isya misalkan, maka itu boleh hukumnya gitu. Tapi menurut Imam Malik harus melalui beberapa persyaratan, ada syarat-syarat yang harus dijelaskan nanti. Gitu Pak kira-kira. Jadi bukan yang tidak sadar. Kalau tidak sadar jelas itu, karena orang sholat itu syaratnya punya akal. Jadi kalau nggak sadar ya tidak ada kewajiban sholat saat itu. Gitu ya. Ada lagi? Gimana Pak? Yang dioperasi. Yang dioperasi itu selesai sholat, maka harus dikodok. Jadi dikodok sholatnya. Jadi misalkan sholat otomatis nggak sholat asar tadi ya, asar, maghrib, isya, dikodok sholat. Gitu gitu. Ada lagi? Cukup? Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin, Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.